Selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membahas perjalanan seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia militer Indonesia, yaitu Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantio. Lahir pada tanggal 13 Maret tahun 1960 di Tegal, Jawa Tengah. Gatot Nurmantio tumbuh menjadi seorang yang dikenal disiplin dan berdedikasi. Pendidikan militernya dimulai di Akademi Militer Magelang, dan beliau lulus pada tahun 1982. Dari sana, Gatot memulai perjalanan kariernya di lingkungan Kostrad atau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, yang dikenal sebagai salah satu unit paling elit di TNI AD. Gatot Nurmantio meniti kariernya dengan penuh dedikasi, memegang berbagai jabatan penting seperti Komandan Korem 061 Surya Kancana di Bogor hingga Panglima Komando Daerah Militer V. Brawijaya di Jawa Timur. Puncak karir militernya adalah saat beliau menjabat sebagai Panglima TNI pada Juli tahun 2015, menggantikan Jenderal Muldoko. Sebagai Panglima TNI, Gatot fokus pada modernisasi alutsista dan peningkatan profesionalisme prajurit. Salah satu inisiatif pentingnya adalah meningkatkan kesadaran tentang ancaman proxy war, atau perang yang dilakukan melalui pihak ketiga, yang beliau anggap sebagai ancaman serius bagi kedaulatan negara. Gatot Nurmantio juga dikenal karena kepemimpinannya dalam berbagai latihan militer besar, termasuk latihan pasukan pemukul reaksi cepat (PPRC), yang menunjukkan kemampuan TNI untuk merespons ancaman dalam waktu singkat. Kepemimpinannya yang tegas, strategis, dan penuh perhitungan membuatnya dihormati, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di kancah internasional. Setelah pensiun pada tahun 2017, Gatot tetap aktif menyuarakan pandangan kritisnya terhadap berbagai isu nasional. Beliau menjadi salah satu tokoh yang memperjuangkan uji materi terhadap ketentuan presidensial threshold, yang beliau anggap membatasi hak rakyat dalam menentukan pemimpin. Tidak hanya itu, Gatot juga vokal dalam menyampaikan kritik terhadap beberapa kebijakan pemerintah, terutama yang beliau nilai kurang sesuai dengan semangat Pancasila dan kedaulatan bangsa. Gatot aktif di berbagai kegiatan sosial dan organisasi. Salah satunya adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, atau KAMI, yang berfokus pada gerakan moral dan sosial. Melalui KAMI, Gatot bersama tokoh-tokoh lainnya terus mendorong penguatan nilai-nilai Pancasila dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam berbagai wawancaranya, Gatot sering menekankan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa, tidak hanya dari ancaman militer tetapi juga dari ideologi transnasional yang bisa merusak persatuan Indonesia. Saat ini, meskipun belum secara resmi terjun ke dunia politik praktis, banyak yang melihat Gatot Nurmantio sebagai tokoh potensial yang dapat membawa perubahan di Indonesia. Kepemimpinannya yang tegas dan visinya yang berfokus pada keberlanjutan nilai-nilai luhur bangsa membuatnya tetap relevan di tengah perkembangan politik dan sosial yang dinamis. Kiprah Gatot tidak hanya terbatas pada isu-isu politik. Beliau juga aktif dalam memberikan wawasan tentang pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda. Menurutnya, generasi muda adalah aset terbesar bangsa yang harus dilengkapi dengan karakter kuat untuk menghadapi tantangan global. Beliau juga sering menyuarakan pentingnya gotong royong dan semangat persatuan dalam menghadapi tantangan-tantangan bangsa ke depan. Demikian perjalanan hidup dan pandangan Gatot Nurmantio yang penuh inspirasi. Beliau adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang tidak berhenti berkontribusi,
bahkan setelah pensiun dari dunia militer. Dari seorang prajurit yang tangguh, Panglima TNI yang visioner, hingga tokoh nasional yang terus menyuarakan nilai-nilai kebangsaan. Gatot Nurmantio adalah sosok yang layak menjadi teladan bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.